Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal talamid fi qismil khamis. Subhanallah khair. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita di akhir walafiat ya. Bahasa Arab sebenarnya tidak sulit kalau tahu kunci-kuncinya ya. Maka pada kesempatan kali ini Pak akan kasih kunci-kuncinya ya. Mudah-mudahan kamu bisa memahami sehingga tidak ada kesulitan lagi. Oke, selamat menyimak, semoga bermanfaat. Baik para siswa semuanya, kali ini Pak Udin akan kasih kunci-kunci dalam memahami bahasa Arab ya. Jadi dalam tata bahasa Arab itu antara benda atau istilahnya isim, antara benda atau isim yang tergolong laki-laki atau dianggap laki-laki dengan benda atau isim yang dianggap perempuan ya, dianggap perempuan, bukan berarti harus perempuan ya, dianggap perempuan. Nah, itu dibedakan. Kemudian ada contoh di situ. Nah, ini contoh yang pertama. Ada di situ baitun. Nah, baitun yang artinya rumah, tilmidun artinya siswa, masjidun yang artinya masjid. Ini tergolong benda atau sesuatu yang dianggap laki-laki. Baitun rumah, memang ada rumah laki-laki perempuan? Tidak ada kan? Tapi benda tersebut, kata baitun itu dianggap mudzakkar atau laki-laki dalam bahasa Arab. Tilmidun, nah, kalau tilmidun memang artinya siswa, tapi secara kalimat tilmidun tidak ada taknya. Bandingkan dengan tilmidatun, ada taknya kan. Nah, dalam tata bahasa Arab, benda yang dianggap perempuan atau memang artinya perempuan itu ciri-cirinya memiliki huruf tak di belakang, namanya tak bulat. Dalam bahasa Arab disebut tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu artinya tak yang bulat. Contoh di situ madrasatun, tilmidatun, hadi kotun. Madrasatun artinya sekolah, ada taknya. Tilmidatun artinya siswi ya, ada taknya juga. Hadi kotun artinya kebun, juga ada taknya. Lah, kesemuanya ini tergolong atau termasuk benda atau sesuatu yang artinya perempuan atau memang dianggap perempuan secara kalimatnya. Itulah perbedaannya. Lah, karena berbeda, maka dalam penggunaan ya, kata sifat atau naat ya, naat atau sifat itu pun dibedakan. Nah, Pak Udin ada contoh nih. Hadza baitun kabirun. Ya, kalau pakai hadza, bisa juga pakai dalika, dalika baitun kabirun. Bedanya apa? Kalau bendanya dekat, pakai isyarat yang dekat, pakai hadza. Tapi kalau jauh pakai dalika. Tapi sama-sama di situ tergolong benda atau sesuatu yang dianggap laki-laki atau mudzakkar. Sama kan, baitun baitun, kabirun kabirun, karena masih tergolong benda atau sesuatu yang dianggap laki-laki. Bandingkan dengan bawahnya nih, hadhihi madrasatun nadifatun, satunya lagi tilka madrasatun nadifatun. Nah, ada persesuaian. Madrasatun ada taknya, sifatnya nadifatun ada taknya juga. Nah, artinya apa nadifatun? Bersih. Hadhihi madrasatun nadifatun, ini adalah sekolah yang bersih. Itu kalau pakai isyarat yang dekat. Kalau yang agak jauh berarti pakai tilka. Itu adalah sekolah yang bersih. Intinya madrasatun dan nadifatun ini yang namanya persesuaian. Sifatnya yang mana? Nadifatun, bersih, itu kan sifat namanya ya. Ada lagi nih, Odin ada contoh lagi. Bisa pakai hadza, bisa pakai dalika. Hadza atau dalika waladun mahirun. Bandingkan dengan bawahnya, hadhihi atau tilka bintun mahiratun. Jadi kalau bendanya masih laki-laki atau dianggap laki-laki, di situ kebetulan waladun artinya anak laki-laki, ya mahirun. Beda dengan bintun. Bintun itu artinya anak perempuan, nggak boleh mahirun, harus mahiratun ada taknya. Ini namanya persesuaian. Inilah kesimpulan atau inti di bab 1 ini. Kamu harus bisa membedakan antara benda laki-laki dan benda yang dianggap perempuan atau sesuatu yang artinya perempuan. Ciri-cirinya apa? Kalau yang perempuan gampang, kalimatnya ada taknya. Itu doang sebenarnya ya. Kamu harus bisa membedakan. Lah, kalau sudah bisa membedakan itu namanya
faham, karena inti orang belajar itu adalah fahamnya. Nah, terkait kosakata bisa kamu baca di kosakatanya, di situ sudah dipilah-pilah ya. Di situ ada kabirun, shogirun, wasiun, doyikun, nadifun, wasihun, murtafiun, terus sampai bawah ya. Nah, itu semuanya untuk benda atau sesuatu yang dianggap laki-laki. Sedangkan kabirotun sudah ada taknya, shogirotun ada taknya, wasiatun, doyikotun, nadifatun ada taknya, semuanya di belakang. Ini berarti benda atau sesuatu yang dianggap perempuan, harus bisa dibedakan. Itu tadi ya. Mudah-mudahan walaupun tersekelumit ada manfaatnya, karena ini merupakan kunci dalam belajar bahasa Arab ya. Sampai di sini. Kalau masih kurang jelas bisa telepon Pak Udin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.